Ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh Saga dan juga Nyonya Kinan. Saga sendiri tetap bersikap seperti biasanya seolah tidak terjadi sesuatu, begitupun dengan Nyonya Kinan, kali ini ia bisa bersikap cukup tenang. Pertemuan kali ini diadakan di perusahaan milik Nyonya Kinan. Felix sendiri tidak menyangka jika Kinan turut hadir dalam pertemuan yang biasa dilakukan 2 kali dalam setahun. Sedangkan untuk Saga sendiri, ini adalah pertemuan kali kedua semenjak dirinya bergabung dengan perusahaan Sastro Gemilang Group. Ia pun mengajak kerjasama dengan perusahaan ini atas ajakan Tuan Barata, yang selama ini sudah ia anggap sebagai rekan bisnis terbaiknya, namun nyatanya, malah sebaliknya. Setelah para pemegang saham berkumpul di ruang meeting, mereka menyambut hangat atas hadirnya kembali Nyonya Kinan, sebagai pemilik penuh perusahaan Sastro Gemilang Group, dan pada kesempatannya kali ini, Kinan sudah memiliki rencana besar. Semua orang pasti akan terkejut dengan rencananya kali ini, terutama Felix dan juga Barata. Ada satu pemandangan yang membuat Saga cukup syok, yakni hadirnya sosok Laura. Saga tidak menyangka jika wanita itu akan datang ke acara ini. Dasar sial, kenapa wanita ulat itu ada di sini? Semoga saja tidak akan menghalangi rencanaku dan juga ibu mertuaku. Batinnya mulai cemas. Dan kini acara pun telah dimulai. Rupanya kehadiran Laura kali ini memang sengaja diperintahkan oleh papahnya untuk menjadi pengisi acara pertemuan para pemegang saham. Ia pun cukup nervous saat Saga fokus memperhatikan dirinya. Sambutan yang pertama adalah dari Nyonya Kinan selaku pemilik tempat sekaligus perusahaan. Kemudian Nyonya Kinan dipersilahkan untuk berdiri di atas podium. Sambutan hangat daripada pemegang saham ikut mengiringi. Sedangkan Saga malah melirik ke arah 2 orang pria yang sebentar lagi akan segera tamat riwayatnya. Selamat pagi hadirin semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu perusahaan mewujudkan kinerja yang jauh lebih baik, khususnya kepada seluruh pegawai, Dewan Komisaris, pemegang saham serta Tuan Felix selaku CEO di perusahaan ini. Saya berharap kerjasama, kepercayaan, dan dukungan dari Dewan Komisaris pemegang saham dapat melanjutkan kinerja terbaik untuk membawa perusahaan ke posisi yang lebih baik dan terdepan di masa yang akan datang. Saya menyadari bahwasannya masih banyak pekerjaan yang masih belum terlaksanakan dengan sempurna, untuk itu saya selaku pemilik perusahaan Sastro Gemilang Group untuk terus berbenah dan memperbaiki sistem perusahaan. Saat Nyonya Kinanti menghentikan sambutannya, para pemegang saham kembali memberikannya sebuah tepukan tangan sebagai rasa penghormatan atas sambutannya yang sangat memukau. Kemudian Nyonya Kinan tersenyum ke arah Saga. Begitupun dengan Saga, kini keduanya saling melemparkan senyum. Tuan Barata dan juga Felix terlihat tidak suka atas sambutan dari Nyonya Kinan, dan raut wajah mereka tidak bisa untuk disembunyikan lagi. Setelah itu, Nyonya Kinan kembali melanjutkan sambutannya, namun kali ini ia ingin memberikan sebuah kejutan besar kepada para pemegang saham, terutama Barata dan juga Felix. Di sini saya ingin mengumumkan tentang pemilik tunggal perusahaan Sastro Gemilang Group. Kali ini Nyonya Kinan sengaja melirik ke arah Felix, otomatis Felix beranggapan jika orang yang dimaksud oleh kakak iparnya tersebut adalah dirinya, mengingat jika Kinan sudah tidak memiliki lagi seorang keturunan atau tepatnya pewaris perusahaan Sastro Gemilang Group. Mari kita sambut. Felix dengan percaya dirinya langsung berdiri dari tempat duduknya sambil merapihkan dasi serta jas miliknya. Talita Sastrowardoyo, silahkan masuk ke dalam, putriku. Perintahnya cukup mengejutkan. Dek. Semua orang telah dibuat terkejut, apalagi Felix dan juga Barata, keduanya terlihat pucat pasi. Felix pun merasa sangat malu karena yang dipilih adalah putri bungsu Nyonya Kinan yang sudah 20 tahun menghilang. Kini Zara melangkah masuk ke dalam ruangan meeting dengan penuh rasa percaya dirinya. Ia sengaja berjalan dengan tubuhnya yang tegap,
pandangannya fokus ke depan dan dagunya sedikit diangkat ke atas, dan tidak lupa sebuah senyuman yang tulus telah Zara pertontonkan kepada seisi penghuni ruang meeting. Kini kehadirannya disambut meriah oleh para pemegang saham, mereka beranjak dari tempat duduknya lalu memberikan tepuk tangan dan cukup menggema di sekitar ruangan. Kemudian Nyonya Kinan memeluk Zara yang berpenampilan sangat modis dan juga terlihat begitu cantik. Saga pun sempat terpana melihat istri tercintanya, sedangkan Laura, ia terlihat sangat kesal dengan kejadian ini. Saga, aku tidak suka caramu menatap istrimu dengan cara seperti itu, aku cemburu, sangat cemburu. Batinnya yang panas membara. Teruntuk Sagara Mahendra, alias menantuku, kemarilah nak. Nyonya Kinan dengan sengaja memanggil menantunya agar segera mendekat ke arahnya. Dan kini Saga segera beranjak dari tempat duduknya, lalu ia mencoba berdiri tepat di sebelah kiri Nyonya Kinan, sedangkan Zara berada di sebelah kanan, keduanya telah menggandeng tangan Nyonya Kinan, sungguh pemandangan yang sangat menyejukkan hati, tapi tidak untuk Felix, Barata dan juga Laura, mereka terlihat seperti sedang terbakar oleh api yang panas membara. Karena putriku masih awam dalam mengelola perusahaan, maka saya serahkan kepada menantuku yakni Sagara Mahendra untuk membantu putriku mengelola perusahaan ini. Felix dan Barata benar-benar sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya yang sudah membuncah, keduanya serasa ingin pergi dari tempat tersebut. Kemudian para pemegang saham kembali bertepuk tangan, mereka sepertinya begitu senang saat sosok Sagara Mahendra yang akan mengelola perusahaan milik mendiang Sastro Wardoyo. Bagi Felix dan juga Barata, suara riuh tepuk tangan di ruangan ini sudah seperti suara petir yang telah menembus ke dalam gendang telinganya, rasanya begitu menyakitkan. Dan untukmu Felix, mulai hari ini aku pecat sebagai CEO di perusahaanku. Perkataan dari Kinanti benar-benar seperti bom waktu yang telah menghancurkan dirinya secara berkeping-keping, dan pada akhirnya Felix melayangkan protes keras atas keputusan yang menurutnya tidak adil. Kak, apa-apaan ini? Aku tidak setuju kakak memecatku seperti ini dengan apa yang sudah aku lakukan padamu selama ini. Bentaknya sudah tidak peduli lagi. Namun ada juga beberapa pemilik saham yang tidak setuju atas pemecatan Tuan Felix yang secara sepihak seperti ini. Felix pun merasa senang karena ada yang telah membelanya. Sedangkan Barata tidak berkomentar apapun, ia sedari tadi malah terlihat sangat gelisah, entah instingnya mengatakan jika akan terjadi sesuatu yang sangat besar dan tentunya sangat merugikannya, namun kali ini Barata tetap mencoba untuk tenang dan tidak terpancing emosi, ia takut jika kejahatannya akan terbongkar. Oh, kau pria yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu, sekarang sudah cukup aku bersikap baik terhadapmu. Aku sudah terlalu lama bersabar atas semua kejahatanmu selama ini terhadapku dan juga kedua putriku. Perkataan terakhir yang telah dilontarkan oleh Nyonya Kinan kepadanya, membuat Felix merasa tercekat, lidahnya tiba-tiba saja menjadi keluh dan keringat dingin mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Tuan Barata pun ikut tercekat, ia merasa telah terjebak dalam situasi serta kondisi saat ini. Tamatlah riwayatmu Felix, kini bersiaplah mendekam di dalam jeruji besi, karena sebentar lagi bukti semua kejahatanmu dengan Tuan Barata akan segera terbongkar di tempat ini dan disaksikan oleh banyak orang. Ujar Sagara di dalam hatinya sambil tersenyum puas.